Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita untuk berdoa supaya apa yang kita peroleh nanti bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang Bapak sebutkan harap menjawab hadir ya. Paham? Oke, bagus. Untuk nama yang pertama yaitu Diva. Hadir. Terus selanjutnya Selfie. Hadir. Bagus. Irfan. Mohon kalau waktu absensinya harap didengarkan ya anak-anak. Jangan ngobrol sendiri. Paham? Bagus. Rizky. Nah, hadir juga. Terus Tiara. Hadir. Terus selanjutnya Taufan. Hadir. Nah, bagus. Jadi semua hadir semuanya ya anak-anak. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, Bapak ingin tahu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, bagus. Benar yang disampaikan oleh Selvi. Hari ini yaitu kita belajar tentang tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan materi tersebut, di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini yang nantinya akan diperoleh oleh para siswa-siswi Bapak pada pembelajaran tema 3. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu melalui membaca teks berjudul benda-benda di sekitar kita serta tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, melalui pengamatan benda dan diskusi, siswa dapat memisahkan antara benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui membaca tentang sifat fisik benda, dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan melengkapi tabel serta diskusi dengan teman, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, melalui pengamatan terhadap alat ukur serta tayangan video tentang alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Terus yang keenam yaitu melalui pengarahan guru serta tayangan YouTube mengenai pengukuran, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dengan tepat. Yang ketujuh yaitu melalui melihat tayangan video tentang pola irama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan tepat.
Terus yang terakhir yaitu dengan mengiringi lagu dengan bunyi benda, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Nah, jadi itu anak-anak tadi merupakan sebuah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan begitu sedemikian rupa tujuan pembelajaran ini bisa tercapai setelah anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, langsung saja, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Di pembahasan kali ini yaitu tentang benda-benda di sekitar rumahku. Nah, setiap hari kita pasti melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga benda yang berukuran kecil. Nah, ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda di sekitar rumahku. Nah, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak siswa semuanya, apakah benda itu? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Nah, ya bagus, betul jawaban Rizky. Nah, jadi anak-anak, benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan dipegang. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan juga buku juga merupakan sebuah benda. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup atau dikategorikan sebagai benda hidup. Sementara batu, gelas, dan juga buku dikategorikan sebagai benda mati. Nah, jadi anak-anak, benda ini dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama itu benda hidup dan yang kedua itu benda mati. Contohnya yang seperti Bapak sebutkan tadi yaitu benda hidup. Benda hidup itu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan benda yang tidak hidup yaitu ada gelas, batu, dan juga buku. Nah, semuanya apakah sudah paham anak-anak terkait dengan definisi benda? Nah, bagus. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara timbangan. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya anak-anak bisa membedakan antara benda dan juga yang bukan benda. Nah, jadi dengarkan ya anak-anak. Cara membedakannya yaitu apakah zat tersebut dapat dipegang atau tidak. Nah, perbedaannya di situ cara membedakannya. Apakah zat tersebut itu bisa kita pegang atau tidak. Nah, misalnya seperti ini, ada Bapak berikan contoh. Misalnya yang bukan benda adalah cahaya dan juga panas. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi maksudnya di sini yaitu sebuah cahaya itu tidak bisa dipegang maupun ditimbang karena dia itu tidak menempati sebuah ruang. Nah, setelah apa yang telah Bapak sampaikan di atas tadi, bahwasanya para siswa sudah bisa membedakan ya antara benda dan juga bukan benda. Nah, perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan dengan sifat
fisiknya. Sifat fisik benda misalnya itu ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, benda-benda yang di sini Bapak akan menjelaskan benda dengan ukuran yang berbeda. Misalkan benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Contohnya seperti lemari dan juga ada sebuah ban, terus sebuah kursi kayu dan juga buku. Nah, itu contoh dari benda yang memiliki ukuran yang panjang dan juga yang pendek serta besar dan juga yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Contohnya seperti bola berbentuk lingkaran. Terus seperti buku berbentuk persegi dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Contohnya, ayo ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nah, bagus. Pintar. Jadi, Bapak akan memberikan contoh yang warna. Jadi seperti kipas warnanya apa? Merah, ya benar. Terus penghapus bentuknya warnanya seperti apa? Seperti warna kayu, ya kan? Iya, benar. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak ingin apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa semua sudah paham terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita terhadap benda-benda di sekitar kita dan bisa membedakan antara benda dan juga bukan benda, dan juga bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di lain kesempatan.